merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Roh Kudus lingkupi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami mendengarkan suara Allah lewat firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan saat ini, oh Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang akan selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami dapat mampu mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus ada bersama dengan hamba-Mu saat ini. Berdiri bersama dengan hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Hikmat, kuasa, marifat daripada Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu, sehingga firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat kepada setiap jemaat-Mu yang hadir, bahkan kepada setiap telinga yang mendengarkan saat ini, Tuhan. Roh Kudus yang akan menjamah kehidupan mereka. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, Bapa. Terlebih mengaplikasikan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Kami yakin kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, sebab kuasa-Mu yang telah mengalahkan semuanya, Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Bersuaralah, berfirmanlah kepada kami semua melalui hamba-Mu, sebab kami semua siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan saat ini kita masih ada sebagaimana ada dalam rangkaian kita merayakan Paskah, di mana Yesus telah mati dan bangkit dari kubur. Ya. Itu artinya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Nah, tidak ada artinya kalau kita menyembah Yesus kalau dia mati terus. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa merayakan hari kebangkitan Yesus, yaitu Paskah. Ya. Kita lihat sebentar, ada beberapa hal yang kita akan melihat, pelajari tentang kebangkitan Yesus ini. Namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan, sama-sama belajar di dalam Matius pasal 28. Kita baca bersama, kita bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan seterusnya kita bergantian bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Semua sudah dapat? Mari perikop di atas, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita kembali bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali merayakan Paskah, walaupun dalam momen yang lain daripada yang lain, saudara. Ya, biasanya kita dalam gereja bersukaria, memakai semua alat musik yang ada, ya. Tapi saat ini kita tidak seperti yang lalu-lalu. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak mengurangi makna dari Paskah itu buat kita semua yang ada. Saya kira bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah persoalan yang melanda dunia hari ini. Bukan hanya Indonesia, saudara, tapi semua dunia, ya, yang dilanda dengan virus corona ini. Tapi kita yakin bahwa apa yang terjadi itu ada maksud dan tujuan Allah kepada dunia, terlebih kita sebagai umat Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya kepada kita sebagai umat Tuhan. Nah, saat ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus, ya. Bagaimana Yesus telah mengalahkan maut, bagaimana Yesus telah menyatakan kuasa-Nya, memperlihatkan kuasa-Nya kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, ya. Bukan Allah yang pasif, saudara, ya, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang senantiasa siap membela setiap keberadaan kehidupan kita di tengah gelombang bagaimanapun kita hadapi, ya. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Nah, kita lihat bagaimana kronologis dari kebangkitan Yesus. Ayat 1 mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari ini, saudara, ya. Lewat Sabat kemarin telah kita lalui, ya. Bagaimana Yesus di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Sehingga dikatakan firman Tuhan pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan hari ini Dia nyatakan itu, saudara. Nah, saya katakan tadi bahwa apalah gunanya kita menyembah orang mati? Tidak ada gunanya, saudara. Kita datang di tempat ini, lebih baik kita tinggal di rumah, diam, tidur, menikmati makanan dan lain sebagainya yang bisa kita nikmati. Ya. Kalau memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang mati, tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya. Allah yang telah menciptakan serwa sekalian alam ini. Dan Dia adalah Allah yang telah memelihara kehidupan saya dan saudara. Jadi banggalah, saudara, kita memiliki Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya, tidak ada keraguan lagi kita mengiring Yesus. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus, tapi mirip dengan Yesus, ya. Dan yang bangkit itu juga bukan Yesus. Tetapi fakta membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Fakta membuktikan siapa yang pertama melihat kebangkitan itu? Orang-orang yang menjaga, saudara. Ya. Dikatakan bahwa menyatakan bahwa kebangkitan Yesus mendahului itu apa? Gempa, terjadi gempa. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, luar biasa, saudara. Itu menandakan bagaimana kebangkitan Yesus. Bumi menyaksikan itu. Ya, bumi menyatakan itu bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ayat 2 coba perhatikan baik-baik. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ya, mendahului kebangkitan Yesus ada gempa terjadi, luar biasa, saudara. Ya, ini membuktikan bahwa Allah kita memang adalah Allah yang punya serwa sekalian alam ini. Dia sanggup melakukan segala sesuatu.
Pada saat malaikat turun dari sorga, terjadi gempa bumi. Dia datang menggulingkan batu itu. Ya. Sebab batu itu waktu kubur itu, waktu Yesus sudah dikubur, maka ada batu sebagai penutup. Nah, itu batu besar, saudara, tidak bisa 1-2 orang angkat. Tidak bisa. Ya. Dan waktu Yesus dikubur, tidak langsung ditinggalkan serta-merta begitu, tidak. Tapi ada orang yang menjaga. Kenapa dijaga kuburnya Yesus? Dalam ayat yang lain mengatakan bahwa jangan-jangan murid-muridnya akan mencuri mayat Yesus. Lalu dia berkata dia bangkit, padahal mayatnya dicuri. Itulah sebabnya kuburannya dijaga ketat, saudara. Ya. Dijaga ketat. Supaya jangan dikatakan ada orang yang mencuri mayat itu. Sehingga ada orang ya berpikiran bahwa jangan sampai ada yang orang memanipulasi bahwa memang Yesus bangkit. Padahal memang nyata, saudara, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita lihat sebentar. Ya. Lalu ayat ketika mengatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, itu malaikat turun, saudara. Ya. Dan ya, hal yang kedua, saudara, ya, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Siapa selain bumi menyaksikan itu? Para penjaga-penjaga dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Gentar, saudara, ketakutan mereka. Ya, mungkin dia berkata, kenapa hal ini bisa terjadi? Barusan terjadi hal seperti ini. Ya. Jadi bukan sebuah rekayasa bahwa Yesus itu bangkit, bukan, saudara. Ya. Tidak direkayasa kebangkitan Yesus. Tidak dimanipulasi kebangkitan Yesus. Tapi betul-betul nyata bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya. Penjaga-penjaga takut, gemetar melihat hal itu. Fenomena terjadi waktu kebangkitan Yesus. Luar biasa, saudara, ya. Makanya kita sebagai umat Tuhan banggalah. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya sepenuhnya kepada Yesus kita sebagai Sang Juru Selamat. Ya, makanya jangan kita khawatir. Keadaan bagaimanapun, situasi kondisi bagaimanapun terjadi. Ya, saya katakan bahwa ya kalau memang waktunya Tuhan mau panggil kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Walaupun kita lari ke dalam kita gali lubang, kita turun ke bawah menghindari yang namanya kematian. Toh kalau memang waktunya, ya, kita tidak bisa menghindar. Malah firman Tuhan berkata, sehelai dari rambutmu pun tidak akan gugur kalau Tuhan tidak kehendaki. Tak bisa, saudara. Mengapa? Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Semua di dalam kedaulatan Tuhan, saudara. Dan apa yang telah terjadi di atas muka bumi ini, itu semua sudah saya katakan kemarin bahwa semua sudah dalam skenario-nya Tuhan, rencananya Tuhan, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa memang Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dan kalau Allah yang telah melakukan, tidak ada orang yang bisa membendung, saudara. Ayat yang lain mengatakan bahwa kalau Allah yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutup. Tidak ada, saudara. Bagaimanapun usaha manusia, kalau hal itu mau terjadi. Nah, sekarang dunia ditakuti, dilanda dengan ketakutan luar biasa. Karena apa? Karena sudah terjadi kematian. Bukan lagi ratusan, ribuan, saudara. Ya, ribuan yang mati sekarang. Apa mau kita katakan? Apa kita mau marah kepada Tuhan? Ya. Apa kita mau katakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya. Itu semua sudah kehendaknya Tuhan. Tinggal kita yang ada sebagaimana ada. Bagaimana menyikapi apa yang telah terjadi hari-hari ini? Apakah kita mau bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita mau menuntut kepada Tuhan? Atau bagaimana?
Tapi Tuhan di sini maunya supaya kita tetap selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak punya iman, ketakutan luar biasa. Ya. Jangan, saudara. Ya memang takut itu adalah sebuah kenormalan kita sebagai manusia. Memang kita takut. Tapi saya ulang lagi, ketakutan yang berlebihan itu bisa membuat kita jadi apa? Membuat kita mengalami malapetaka. Ya. Tapi biarlah firman Tuhan berkata, andal. Kebangkitan itu, apa itu kebangkitan? Ya. Nah, di sini Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa pertama, apa dampak dari kebangkitan itu? Pertama, dikatakan bahwa untuk menyatakan kepada dunia atau manusia bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya. Ini bukti. Tuhan mau membuktikan kepada kita tentang kebangkitan Yesus itu. Allah mau menyatakan kepada kita umat Tuhan, kepada seluruh dunia, bahwa Yesus yang kita sembah, Dia bukanlah Allah yang mati, saudara, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dan memang Dia adalah Allah buat kita semua yang ada, yang telah menciptakan serwa sekalian alam ini, dan telah berkuasa di atasnya, terlebih kehidupan. Ya. Coba kita bandingkan seperti apa kata firman Tuhan waktu Yesus berkata, memberikan satu pertanyaan kepada murid-murid Yesus, bahkan kepada orang-orang yang bersama pada saat itu. Di dalam Matius pasal 16. Coba baca dulu. Putri, Matius 16 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Terus Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu." Ya, terima kasih. Ayat 15 berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka. Siapa itu mereka? Murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Terlebih kepada murid-muridnya. Ingin menegaskan kepada mereka. Ingin mendengar pengakuan mereka. Apa tentang Yesus itu? Ya. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ya. Sehingga kalau ayat sebelumnya dikatakan, ada yang mengatakan, ayat sebelumnya saudara ya, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Ya. Ini orang-orang yang tidak mengetahui, tidak paham siapa itu Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Hari-hari ini banyak orang yang tidak kenal Yesus. Jadi orang Kristen, sudah Kristen tapi belum kenal secara pribadi Yesus itu siapa. Ya. Sehingga terkadang mereka khawatir, mereka takut, apalagi kalau ada masalah seperti ini, takut saudara. Ya, takut. Jujur saudara ya, seandainya pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah, saya tidak takut untuk kita ibadah. Ya. Tapi karena kita tunduk kepada pemerintah kita, sehingga kita lakukan hal seperti ini. Ya. Kita jangan melawan arus. Sebab pemerintah, saya ulang-ulang bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah buat kita semua yang ada. Dan biarlah kita selalu tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Saya selalu katakan bahwa kalau memang hal itu mau datang, silakan. Kita tidak bisa menunda kapan. Ya, besok kita Tuhan jangan dulu. Ya. Besok lusa pi. Ya. Kita dikagetkan, saya dikagetkan kemarin saudara, tiba-tiba mungkin saudara sudah tahu Pendeta Melki Patiasina yang pernah datang khotbah 2 tahun yang lalu, ya, kemarin dipanggil Tuhan. Itu menurut berita dia gagal ginjal.
Kemarin selesai Paskah, saudara, kemarin hari Jumat. Ada beritanya, ada WA. Bapak Pendeta Patiasina telah dipanggil ke panggilan Bapak di surga. Dia datang mulai 2 tahun yang lalu, saudara ya. Yang paling besar orangnya. Ya, sehingga saya telah mengirim ucapan bela sungkawa mewakili jemaat. Ini ya. Jadi kita, siapa bisa mau halangi kehendak Tuhan? Kita hanya bisa berkata, terserah Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat silakan. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita, percayalah sepenuhnya siapa Yesus itu. Ya. Jangan kita ragu lagi seperti murid-murid. Murid-murid pun belum mengetahui. Padahal dikatakan siang malam ada bersama-sama dengan Yesus. Makan bersama-sama, berjalan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Bayangkan, saudara. Tapi masih banyak di antara mereka yang belum kenal siapa itu Yesus. Tapi setelah dia bertanya kembali lagi, bangkitlah seorang yang namanya Petrus. Dia berkata begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus dengan lantang mengatakan, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Dia adalah Allah yang hidup, anak Allah yang hidup buat kita, bukan Allah yang mati. Ya. Jadi banggalah, saudara, kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Situasi kondisi boleh terjadi seperti hal ini, tapi yakinlah bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya. Dia adalah Allah yang setia bersama dengan kita. Tapi sekali lagi, saudara, tugas kita sebagai umat Tuhan terus berdoa. Mendoakan bangsa negara kita, pemerintah kita. Mendoakan umat-umat Tuhan. Mendoakan hamba-hamba Tuhan. Mendoakan apalagi yang terjadi saat ini. Para medis yang menangani sebagai garda terdepan, saudara. Ya. Sehingga ada para medis katanya ya, yang sudah dikucilkan, diusir dari kontrakannya, bayangkan. Gara-gara menangani virus corona. Padahal mereka harus mendukung mereka. Ya. Sebab apa yang mereka juga pertaruhkan nyawa, saudara. Mereka pertaruhkan nyawa. Nah, ini tugas kita berdoa buat mereka. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Sehingga mereka dapat mampu menangani virus corona ini dengan baik. Para medis. Ya, semua yang terkait di dalamnya. Ya, TNI dan Polri yang juga turut. Semua, saudara, kita semua juga. Ya. Tapi jangan karena karena nggak usah takut, tidak, saudara. Ya. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Jangan juga kita mencobai Tuhan. Pernah saya berkata, ditandaimu jarun dan melaku, ditandaimu api dan melaku. Nah, kandeki, siapa yang salah? Apakah apinya yang salah? Tidak, kita yang salah. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan datang kepada kita saat ini, meyakinkan buat kita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ingin menyatakan kepada kita bahwa memang Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah orang salibkan. Ya. Tapi puji Tuhan, hari ini sedang kita merayakan hari kebangkitan Yesus, menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Hari ini Dia telah hidup. Dia bangkit, mengalahkan maut. Ayat yang lain membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Coba kita baca dalam Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 11. Coba kembali dibaca. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Yesaya 43 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan,
Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Amin. Ini buktinya, saudara. Jadi kenapa kita meragu lagi? Tidak ada keraguan buat kita untuk meragukan ya kebangkitan Yesus atau keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kamu inilah saksi. Siapa itu? Ya, umat-umat Tuhan yang ada pada saat itu. Bahkan kita pun yang ada. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri tentang kebangkitan Yesus itu, tapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus bangkit. Bagaimana caranya kita mengimani? Karena telah ditulis dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah hidup. Firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang telah bersuara, bersabda kepada kita. Makanya kita yakin. Sehingga dikatakan, kamu ini adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dengan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, artinya bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dari awal dan akhir tidak ada lain seperti ini. Ya, sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 16 tegas, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang telah mengangkat kita daripada jurang kebinasaan. Nah, inilah bukti yang pertama, saudara. Membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit. Dia membuktikan dengan kebangkitannya itu, membuktikan kepada dunia, bahkan kepada kita manusia ciptaannya, bahwa Allah memang betul-betul bangkit, dan Dia adalah Allah sendiri buat kita semua yang ada. Ya. Satu ayat lagi. Hosea pasal 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Coba Kevin baca. Hosea pasal 13 ayat 4. Hosea pasal 13 ayat 4. Ya. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Nah, ini pernyataan Yesus kepada umat Israel. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Ya. Ini sebuah pernyataan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel pun tetap memahami. Sebab kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Walaupun dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah Allah lakukan kepada mereka, tapi masih banyak juga yang tidak percaya. Itulah sebabnya ya banyak dari antara mereka yang binasa di tengah jalan. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka, memberontak kepada Tuhan. Ya, makanya dengan tegas dia katakan, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ini bukti, saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, tentang kebangkitan Yesus. Ya. Allah bangkit untuk apa? Dia untuk menggenapi firman Tuhan. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi di dalam Matius pasal 28 tadi. Ya, ayat 6. Ya, dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempatnya berbaring. Ini bukti, saudara, bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat langsung memperlihatkan kepada Maria dan kawan-kawannya pada saat itu. Silakan, mari lihat, buktikan bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Luar biasa, saudara. Saudara yakin kebangkitan Yesus? Iya, harus yakin, saudara.
Dia bangkit. Dia tidak ada lagi dalam kubur. Dan Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Sekali lagi, bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup. Ya. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah mengalahkan maut itu. Ya. Jadi puji Tuhan, luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau kesempatan saat ini kita masih bisa merayakan hari kebangkitan Yesus, walaupun tidak suasana seperti yang lalu, tapi biarlah dengan kebangkitan Yesus kita menikmati, memahami, memaknai kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita. Ya. Jadi Yesus bangkit untuk menggenapi firman Tuhan, bahwa dia memang akan mati. Dia mati, saudara, mati selama 3 hari 3 malam dalam kubur. Hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini penggenapan firman Tuhan. Hari yang ketiga dia bangkit. Hari yang ketiga, minggu pertama. Minggu, dalam hari yang pertama itu, hari Minggu adalah hari yang pertama. Ya, itulah sebabnya kita umat Tuhan, orang Kristen merayakan hari Minggu. Kenapa? Kita merayakan bukan harinya yang kita rayakan, tapi kita rayakan hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan, saudara. Di mana Yesus telah mengalahkan maut dari kematian. Ya, itu bukti. Lalu Markus pasal 9, ya, membuktikan bahwa Yesus bangkit itu menggenapi firman. Markus 9. Coba Mikael baca ayat 30 sampai 31. Markus 9 ayat 30 sampai 31. Ya. Yesus dan murid-muridnya berkata dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, ini saudara. Dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini menyatakan, ya, ini sebelum Yesus mati. Tapi jauh sebelumnya sudah dikatakan bahwa dia akan bangkit. Nah, dengan kebangkitan Yesus saat ini kita rayakan, dia menggenapi firman. Ya, membuktikan sekali lagi kembali kepada, ya, hal yang pertama tadi, membuktikan bahwa memang dia adalah Allah buat kita semua. Ya. Jadi kebangkitan Yesus ingin menyatakan buat kita bahwa Yesus bangkit untuk menggenapi firman, ya, yang telah dijanjikan buat kita. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan, ya, ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya. Satu ayat lagi dalam Matius 20 ayat 19. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit untuk menggenapi firman. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, ini lagi sudah. Ya, bukti dari kebangkitan Yesus. Dinyatakan buat kita semua. Jadi Yesus bangkit untuk apa? Menggenapi firman. Ya. Yang ketiga, tentang kebangkitan Yesus sebagai bukti kepada dunia bahwa dia telah mengalahkan maut atau kematian. Membuktikan kepada dunia bahwa Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian itu. Dengan adanya kebangkitan, membuktikan
Yesus telah mengalahkan maut itu, telah mengalahkan kematian. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51. Dengar, saya akan baca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, coba. Kemenangan oleh Yesus Kristus lewat apa? Lewat kematiannya, dan dia bangkit hari ini. Dia buktikan bahwa maut telah dikalahkan. Ya, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya bahwa Yesus telah mengalahkan maut itu. Ya. Telapak kakinya. Ya. Maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan. Jadi Yesus bangkit untuk membuktikan kepada dunia atau kepada kita manusia bahwa Allah telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Yang kedua, 2 Timotius pasal 1. Ya. Coba Putri baca. Saya salah baca. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Ya. Dialah yang menyelamatkan Ya. kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, saudara, oleh Injil, siapa itu Injil? Yesus telah mematahkan atau telah mengalahkan kuasa maut itu. Ya, kematian kekal. Jadi puji Tuhan, saudara, ya, luar biasa. Kita bangga memiliki Yesus dalam hidup kita. Wahyu pasal 1 ayat 17. Dikatakan begini, Wahyu pasal 1:17, ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Semua ada di bawah kaki Yesus. Ya. Khususnya maut itu, kematian kekal itu telah dikalahkan, saudara. Jadi puji Tuhan, ya. Jadi tidak ada keraguan lagi kita untuk mengiring Tuhan. Tidak lagi kita bertanya-tanya, betulkah Yesus bangkit? Sudah banyak ayat kita lihat pembuktian bahwa Yesus bangkit. Nah, hal yang keempat yang terakhir, ya,
Yesus bangkit. Apa yang dia bawa dengan kebangkitan Yesus? 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga, yang karena rahmat-Nya, sekali lagi ayat 3, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dia membawa hidup buat kita. Amin. Jadi hal yang keempat dengan kebangkitan Yesus, Yesus membawa hidup buat kita. Ya, dengan kebangkitan Yesus, kehidupan kita dibaharui. Yang dari kehidupan yang tidak layak, ya, akhirnya jadi hidup yang layak di hadapan Tuhan. Jadi hidup yang tahu menyembah Tuhan. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih, ya, kita memperoleh hidup yang kekal itu, saudara. Jadi puji Tuhan, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak sia-sia kita jadi anak Tuhan. Tidak sia-sia kita mengiring Yesus. Oleh sebab itu, mari dengan kebangkitan Yesus kembali menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Yesus memang itu hidup. Ya, ada pujian mengatakan Yesus hidup. Ada hari esok. Pada hari esok, hari ini kita telah merayakan hari kebangkitan Yesus. Beberapa hal yang telah kita lihat, kita pelajari bagaimana Yesus bangkit, menyatakan kuasa kepada kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Yesus ini, iman kita kembali disegarkan, iman kita kembali dikuatkan, supaya kita jangan takut, jangan gelisah, jangan ragu, jangan bimbang, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia semakin hari semakin tidak menentu. Dunia semakin hari semakin keras, saudara. Ya. Tidak ada harapan kita selain hanya kepada Yesus. Tidak ada tempat pelarian kita selain kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua yang hadir pagi hari ini. Dan mari kita